Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibul zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, ada di antaranya dari Bu Eti ya, di teman Aki di grupnya Semea, mengatakan bahwa ada perbedaan antara kasunaan dengan ajaran Rasul. Bisa jadi ya, karena ulah dahar eker lapar, ulah sare eker tunuk, itu ajaran yang sebelum mungkin. Setelah ada ajaran Islam, Rasul mengajarkan kudu dahar eker lapar tapi kudu eureun memeh wareg. Itu tujuan yang filosofis yang atas, maksudnya adalah untuk ketidakserakahan. Maksudnya kan kalau lapar itu tanpa batas, kebablasan maksudnya lah. Yang ulah sare eker tunul, kalau orang tunul kan kebablasan gitu. Itu saja sebetulnya. Tujuannya sama untuk kebaikan gitu. Dan memang kita ikutilah ajaran Rasul kalau memang itu. Tapi itu juga filosofi-filosofi seperti itu kita jadikan juga pedoman ya. Maksudnya dengan makna yang berbeda. Selanjutnya ada yang bertanya ke Akiki, apa betul ajaran para wali pada saat mengajarkan Islam itu memakai wayang? Nah ini juga sama. Jadi para wali itu mengajarkannya melalui kearifan lokal. Jadi maksudnya yang sama kolaborasi, yang berbeda diperbaiki dan kemudian dijadikan ajaran yang benar. Begitu. Jadi tidak menghilangkan yang lama, tapi juga tidak memakai yang tidak sesuai. Begitu ya. Banyak contoh-contohnya. Ya, diantaranya Aki kan mendengar itu dari beberapa buku dan dari guru-guru Aki ya. Bapak-bapak dalang yang kahwat gitu. Yang pertama adalah perubahannya itu misalnya Amarta. Itu negara itu Amarta dalam pelajaran wayangnya, kemudian diganti namanya menjadi Pandawa. Pandawa itu pandakwah. Dakwah itu adalah mengajak ke arah kebaikan, tukang ngajak-ngajak anak hadea. Makanya disebut Pandawa Lima gitu. Itu disesuaikan dengan ajaran. 5 itu kan sesuai dengan Islam, rukunnya ya. Sesuai dengan Pancasila, itu yang 5. Dan ibunya itu Dewi Kunti Nalibrata. Itu katanya bahasa Arab kon. Aki juga kata orang tua. Kun jaradi maneh, kun jadilah engkau ti perempuan. Nali ila biroh, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Begitu Dewi Kunti Nalibrata itu. Itu ajaran kan disesuaikan saja. Ya. Kemudian agemannya, jimatnya disebut jamus layang kalimus sada. Jamus itu jimat, ageman, pegangan, ya. Jadi akidah itu jamus itu jimat. Layang itu surat. Ya, layang itu surat. Kalimus sada itu adalah 2 kalimat syahadat. Jadi jamus layang kalimus sada itu adalah ageman Pandawa itu adalah 2 kalimat syahadat. Itu penyesuaian. Makanya kalau biji keluar dari Pandawa itu adalah selalu mengajak kepada kebaikan, bela negara ya, terus dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang mengarah kepada ajaran-ajaran yang baik. Nah sebaliknya yang di sebelah kiri itu negaranya kan dulunya namanya Kurawa. Kurawa itu adalah jumlahnya dari 100 dalam satu bungkus, kemudian menjadi anaknya 100. Anak yang banyak ini digambarkan adalah kurang bagus. Makanya negaranya selalu kan iri dengki jaya kan yaya iren pinasten, dibelilah namanya dari Kurawa itu menjadi Astina. Astina itu adalah Asaeton. Asaeton itu adalah tempatnya setan. Makanya di situ yang keluar itu nafsu, serakah, negara hak orang lain juga dipegang ya, dan selalu membuat keonaran-keonaran. Dipirik dengan sangkuni,
karena memang kalau lihat sejarahnya ya, jadi Destarata ini kawinnya ke Durgandini ini kan tidak cinta hanya dengan Angse, karena dia kan tidak melihat itu. Makanya di situ katanya terjadilah mungkin itu ya, ajaran-ajaran itu mengatakan bahwa baik tidak baik gitu ya. Makanya konco-konconya itu adalah negara seperti Sangkuning, itu orang yang sangat licik, Dorna gitu ya, Dordar di mana-mana dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang menjadi ajaran-ajaran pokoknya saja. Nguninga wayang saungi, nusae awan kasaksi. Kalau kita mempelajari secara dalam, makanya yang baik dan yang buruk itu bisa dikenal. Karena wayang itu ngandung perlambang manusia tukum melanang simbol wayang itu. Wayang itu kan ada wayang golek, ada wayang kulit, ada wayang cepak dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran-ajaran dari wali. Jadi wali tidak mengganti, oh ini haram, ini tidak. Nah, ini bagus, ini sesuai seperti Aki kemarin ceritakan ya, bahwa ada yang selaras dengan ajaran-ajaran di ayat Quran. Tapi juga ada yang berbeda karena memang pertama sudah tahu dari awalnya begitu, kedua juga mungkin perbedaan anutan. Karena kan sebelum Islam itu ada agama-agama lain. Sebelum agama-agama lain ada kehidupan. Itu ya, di situ. Keluarlah yang disebut dengan Amar Dawalagu. Amar Dawalagu itu kalau bahasa sekarang istilahnya adalah kakawen. Kakawen itu mengandung makna juga ajaran-ajaran. Karena bagaimana memperkenalkan masjid, memperkenalkan sholat, itu bukan barang gampang. Makanya disusun kalau mau ada bedrip keratonan begitu, biasanya kalau yang umum, kecuali kalau yang pendeta yang lain, itu ada gedong duwur kalih samung. Gedong duwur kalih samung itu adalah gedung atau rumah yang pakai sambung ke atas, yaitu munara. Apa itu? Itu masjid. Ya, dilingkung ku sumur, biasanya ada kulah-kulahnya zaman dulu. Ya, itu ajarannya. Pagulingan sami tingtrim. Pagulingan itu pertemuan, pagempungan ya, pagempungan. Di masjid itu diiceli herang mata. Jadi tidak berantem. Biasalah la ilaha illallah, ke kiri ke kanan, itu kesetaraan, kesamaan. Tidak ada menak, tidak ada pimpinan, tidak ada orang kecil, semuanya manut kepada imam yang di depan. Gitu. Itu adalah kesetaraan itu di masjid. Jadi tidak ada pacogregan dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu sekarang itu masjidnya juga berbeda-beda. Ulah ke masjid eta beda jurusan. Itu kesininya. Tapi dulu orang tua kita atau wali kita mengajarkan sama. Ada kesamaan ya. Itu gedong duwur kali samur. Pagulingan sami tingtim. Pagulingan sami tingtim itu adalah organisasi yang tidak ada perbedaan, yang tidak ada pertengkaran, tidak ada papaseaan begitu. Ya, kita kan muludan sama barang muludan. Yang tidak muludan tidak di masjid pasti. Begitu sekarang itu. Nah, petetan samia murah. Petetan samia nyebar. Petetan itu kan bibit itu ya. Ya tunas begitu. Nyebar. Keluaran masjid itu ada yang jadi bupati, ada yang jadi ajengan, ada yang jadi lurah, ada yang jadi pengusaha. Semuanya berdasarkan pada akidah Islam. Begitu itu ajaran wali itu. Balingbing lan jeruk manis. Balingbing itu kan beda dengan jeruk manis bentuknya. Tapi balingbing muda itu rasa airnya tetap asam. Jeruk manis muda juga rasanya itu tetap asam. Jadi walaupun beda bentuk, beda bangsa, tapi kudu sarasa. Ngadahar uyah sarwa asina, ngadahar gula sarwa amisna. Itulah yang disebut dengan sarasa. Ya, kalau dicubit, semua di dunia ini orang dicubit itu pasti sakit. Kalau orang dimarahin, ya pasti adalah gak enak. Itu perasaan itu yang sama. Walaupun beda agama, beda apa juga, itu ada perasaan-perasaan lahiriah yang sama.
Oleh karena itu, maka itu baru sekelumit pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh para wali melalui wayang. Makanya ada Sunan Bonang, ada Goong Sakaten. Sakaten di Jogja kan goongnya itu konon ceritanya pada saat mengajarkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ku wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gung, itu disebutnya Goong Sakaten. Itu yang Aki temui pelajaran-pelajaran dari orang tua Aki. Wallahu alam bisawab. Yang penting bahwa menurut Aki tidak boleh menghilangkan sesuatu kalau kita itu belum tahu maknanya. Jadi yang selaras kita kolaborasi, yang berbeda kita perbaiki, semuanya menjadi seia, sekata, senasib, sepenanggungan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.